saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Wow, keren ya. Jadi mari kita terus saling menguatkan di dalam Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu menentukan. Tapi bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, semua itu Tuhan sediakan. Amin. Nah, mari kita naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan, karena kau menjaga. Ku kuat, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, nah saudara jaga hati saudara, dan saudara harus yakin bahwa ketika Tuhan berfirman, kita akan menang dari segala peperangan yang kita hadapi. Saudara, Allahmu dan Allahku berkuasa. Jadi jangan pernah gentar menghadapi semua yang ada, karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Nah saudara, mari kita tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kembali hamba berdoa di saat ini. Hamba berdoa buat pemirsa dan setiap orang yang menonton channel kami. Biarlah roh Tuhan mengurapi kami, roh Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada kami, agar pagi ini kami semua dikuatkan, kami semua bersuka cita, dan biarlah lawatan Tuhan dahsyat terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami sebuah lawatan Tuhan yang ajaib. Kami bangga dan kami kuat, dan kami mampu bertahan oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami akan dengan firman di pagi ini. Kiranya Roh Kudus sertai, kuasa Tuhan menyertai kami di pagi ini. Dalam nama Yesus, hamba serahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, salam saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur masih bersama saudara dan masih bersama pemirsa. Nah, mari dengan hati yang bersuka cita kita buka Alkitab kita sebagai sandaran hidup. Kita buka di dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 ya.
Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya ulangi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya pagi hari ini kita semua diberi kekuatan, diberi semangat yang baru, karena tentunya kita cukup menguras atau kita cukup dikuras pikiran, perasaan, rasa takut dengan situasi dunia akhir-akhir ini. Entah itu penyebaran virus corona, entah itu kita mengalami satu kepailitan usaha, ya, kebangkrutan usaha, atau kita mengalami penurunan keuangan, ya, bermasalahnya ekonomi kita oleh karena situasi yang hari-hari ini terjadi. Nah, ayat ini adalah ayat kunci bagi pemirsa, bagi saudara dan saya di pagi hari ini. Apapun persoalan saudara, apapun ketakutan saudara, apapun kerisauan saudara, maka Mazmur 62 lah menjadi jawaban dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat dan saya akan uraikan dua ayat ini buat pemirsa dan kita semua. Ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tentu timbul pertanyaan bagi kita dengan Allah. Apa saja ada di dalam Allah sehingga hanya dekat Allah saja aku tenang? Ya? Ini tentu pertanyaan bagi kita, dan bagi orang-orang yang belum percaya akan bertanya, ada apa di dalam Allah sehingga orang datang kepadanya akan mengalami ketenangan? Orang menghampirinya akan mengalami ketenangan, saudara. Saya mau beritahu saudara, ya, di dalam Kejadian pasal pertama, ayat pertama dan seterusnya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu Allah berfirman 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan Alkitab menjawab, semua itu jadi. Ya, semua itu jadi. Ketika Allah berfirman, semua itu jadi. Jadi alasan kenapa hanya dekat Allah saja kita tenang, karena memang hanya kepada Dia, pribadi satu-satunya, hanya kepada Dia, Allah satu-satunya yang bisa menjamin hidup pemirsa, hidup saudara, dan hidup saya mengalami ketenangan, saudara yang terkasih. Jadi alasan yang pertama kenapa harus kita datang kepada Tuhan, karena Dialah pencipta bumi ini. Dialah yang mengadakan semua apa yang ada di atas permukaan bumi ini, dan di dalam bumi ini, dan di atas bumi ini. Dia yang menjadikan itu, saudara. Sehingga di pagi hari ini, jika pemirsa di rumah dan saudara di rumah dan siapa saja yang menonton channel ini, firman Tuhan berkata pagi hari ini, jika sandaranmu adalah Tuhan, jika sandaranmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka dipastikan hidup, hati, dan rumah tangga saudara pasti tenang. Wow, luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Dan sejarah membuktikan semua orang, semua nabi, semua rasul, ketika berpegang kepada firman Tuhan, ketika mereka bersandar kepada Allah, ketika mereka bersandar kepada Tuhan, hati mereka menjadi tenang. Itu yang digaungkan oleh Raja Daud di tengah-tengah kepemimpinannya menjadi raja bagi orang Israel. Tentu tidak mudah kita mau menjadi raja di tengah-tengah orang Israel, karena firman Tuhan berkata bangsa itu adalah bangsa yang keras hati, bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan perilaku hidup mereka, kalau kita baca dalam firman Tuhan, pernah membuat Tuhan itu sedih. Saudara bisa memahami situasi ini, bagaimana perilakunya bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah hati yang keras itu justru Allah mengangkat Raja Daud
menjadi pemimpin bagi mereka, menjadi raja atas bangsa itu, menjadi raja atas masyarakat itu. Dan Daud berkata kepada kita semua pagi ini, hanya dekat Allah saja dia menjadi tenang. Amin. Itu alasan yang pertama, kenapa kita harus datang hari-hari ini kepada Tuhan. Dan saya mau katakan buat saudara, apapun itu yang diisukan oleh dunia, apapun itu yang diperbincangkan oleh dunia, apapun itu yang sedang diinformasikan oleh dunia, tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan engkau takuti. Jangan engkau takuti, saudaraku. Kenapa? Karena firman Tuhan jauh lebih dahsyat dari segala apa yang pernah terjadi. Amin. Ya, jadi oleh sebab itu mari kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita menyapa satu dengan yang lain dan kita mengatakan bahwa di dalam Tuhan kita pasti tenang karena perlindungan kita yang tak pernah terkalahkan, karena perlindungan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Itu alasan yang pertama, ya. Dan yang kedua dikatakan di sana, daripada nyala keselamatanku. Nah, saudara, keberuntungan, nilai berkat, nilai plus yang engkau terima, yang engkau dapatkan itu bukan karena kuat dan gagahmu, tapi harus saudara akui di sini, itu semua adalah pemberian Tuhan dalam hidupmu. Itu semua adalah penganugerahan secara cuma-cuma dalam hidupmu. Oleh sebab itu patut engkau syukuri apa yang sedang engkau miliki saat ini, saudaraku. Karena hari-hari ini Tuhan merindukan semua umat anak-anaknya belajar mensyukuri apa yang telah Tuhan beri. Amin. Katakan kanan kiri, saudara, jika menonton siaran kami ini, apa yang Tuhan beri, engkau belajar syukuri itu, karena itu yang akan membuat hidup saudara tenang. Raja Daud mengakui ini, bahwa dia katakan, daripadanya lah keselamatanku. Nah, tentu Raja Daud ini dia punya pekerjaan itu langsung berkontaminasi dengan alam luas, padang yang luas, dan di sana ada binatang buas, binatang yang ganas, dan itu keselamatan dia akan terancam, ya, dengan binatang-binatang buas itu. Tapi dia berkata di sini, daripada nyala keselamatanku. Dan saya percaya Raja Daud punya sejuta pengalaman dengan alam yang luas itu ketika dia mengembalakan kambing dombanya di sana. Ada begitu banyak pengalaman bagaimana dia halau, bagaimana dia lawan binatang-binatang buas, ya, binatang-binatang yang jahat. Dia melawan untuk menyelamatkan kambing domba-dombanya, dan dia menjadi pemenang. Dan dia tahu itu semua karena pemberian Tuhan, itu semua karena keselamatan yang datang dari Tuhan. Wow, luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini, mari kita belajar mensyukuri apapun yang engkau miliki, kesehatan, pekerjaan, profesi, usaha, engkau melakukan ladang, engkau berkebun, apapun yang engkau berbuat dan engkau dapatkan. Ingat, firman Tuhan berkata, keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Jadi alasan yang kedua, kenapa di dalam Allah saja kita tenang? Karena Dia adalah keselamatan kita. Amin. Dan yang ketiga, dikatakan di sana, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Raja Daud, ya, mengatakan bahwa hanya kepada Allah Dia gunung batuku dan kota bentengku. Siapa lagi yang bisa mencabut ketenangan saudara? Siapa yang berani bisa mencuri ketenangan saudara? Hanya saudara sendiri. Dengan apa? Menutup hati saudara untuk Allah hadir dalam hidup saudara. Selama engkau membuka hati kepada Tuhan, selama engkau membiarkan hatimu menerima lawatan Tuhan, maka selama itu ketenangan dan kemenangan tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Kenapa? Karena Tuhan adalah gunung batu dan benteng yang kokoh, sehingga kita tidak perlu goyah. Ingat, Tuhan adalah gunung batu yang kuat dan tinggi, dan
benteng yang kokoh, sehingga kita tidak perlu goyah menghadapi semua. Jangan engkau takut dengan isu dunia yang tidak ada nilai kebenaran, tidak ada dasar firman Tuhan. Tetapi bersyukurlah engkau punya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa dan bisa mengubah hidup saudara dan memberkati hidup saudara dimanapun pemirsa berada. Amin. Mari, jadi saya mau akhiri khotbah pagi hari ini dengan mengatakan satu kalimat: hanya dekat Allah saja pemirsa di rumah dan saya merasa tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian Ku Yakin saat Bapak firman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, saudara pemirsa di rumah, saya akan mau berdoa buat saudara. Jika sampai hari saudara menderita penyakit apapun yang saudara derita, angkat tangan dan jamah atau pegang di bagian tubuh yang sakit. Percaya dengan imanmu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat setiap pemirsa yang menonton siaran kami, di mana saja mereka berada. Hamba berdoa apabila mereka menderita penyakit apapun yang mereka derita. Hamba berdoa dari ruangan ini buat mereka. Ulurkan tangan yang penuh kuasa, jamah, angkat dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuh, mereka akan mengalami kesembuhan yang dahsyat. Dan lewat kesembuhan yang mereka dapatkan, mereka bersyukur dan mengikuti Tuhan sampai akhir hidup mereka, Tuhan. Hamba juga berdoa buat segala ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan. Oleh karena hari-hari ini situasi dunia yang tidak menentu, ada penyebaran virus corona, tekanan ekonomi dan keuangan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apapun yang terjadi di atas bumi ini dan di bawah kolong langit, Engkau yang menciptakannya, Engkau yang mengadakannya, Tuhan. Hamba berdoa, biarlah ada dalam hidup mereka, kuatkan, hibur mereka, mampukan mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat, mereka punya Allah yang dahsyat, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka keluar dari rasa ketakutan mereka dan percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan siaran ini. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan berkati siaran ini untuk memberkati dan menjangkau jiwa-jiwa, agar semua orang lewat siaran langsung ini mereka mengenal Engkau dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Engkaulah yang punya milik
Amin. Wow, puji Tuhan. Ya, saya percaya yang sakit telah disembuhkan dan yang lemah, yang khawatir telah dihibur dan telah dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kita akan ketemu di hari Senin mendatang.